Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh. Masih di tema 3F subtema 4. Kali ini kita ke pembelajaran kedua, yaitu muatan PKN dan bahasa Indonesia, yang judul hak dan kewajiban dalam penghematan energi dan pemanfaatan semua fasilitas sekolah. Jadi materi kali ini akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam menghemat energi di sekolah dan juga pemanfaatan fasilitas di sekolah. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak materinya lebih lanjut ya, salih-salihah. Dan jangan lupa sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Nah, soleh-solehah, sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini yang akan kalian dapatkan, yaitu pertama, kalian harus mampu mengetahui hak dan kewajiban penghematan energi di sekolah. Yang kedua, kalian mampu mengetahui hak dan kewajiban pemanfaatan fasilitas di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui manfaat hemat energi dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Solih-solihah, ketika kalian di sekolah, pasti kalian tidak selalu di dalam kelas saja. Pasti kalian berkeliling atau bermain di semua area sekolah ya. Coba, apakah kalian pernah melihat tulisan di dinding atau poster tentang ajakan seperti gambar di bawah ini? Nah, itu adalah poster tentang hemat energi ya. Kalian lihat ada tulisannya di dalam gambar tersebut, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, itu adalah contoh poster yang mengajak kita untuk menghemat energi. Ya, menghemat energi itu tidak hanya dilakukan di rumah saja, saleh-salehah, tetapi di sekolah pun kita wajib menghemat energi. Ya, jadi tidak hanya mematikan lampu saja. Ada beberapa contoh lain tentang hemat energi. Kita lihat berikut beberapa contoh hemat energi. Nah, ini adalah beberapa contoh kewajiban menghemat energi di sekolah. Yang pertama, mematikan lampu kelas jika sudah tidak dipakai. Kedua, mengatur suhu pendingin ruangan atau yang biasa kita sebut AC sebesar 25 derajat Celcius. Yang ketiga, memutar kran air secukupnya ketika digunakan. Jadi, kalau kita menggunakan air kran itu kadang Bapak Ibu guru suka melihat krannya itu diputarnya langsung full sampai airnya besar dan berceceran kemana-mana ya. Itu namanya tidak menghemat energi. Kita putar keran airnya secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan karena air tersebut akan terbuang percuma, mubazir ya. Inna mubazirina ikhwana syaiton ya. Jadi sesuatu yang mubazir itu, yang suka mubazir-mubazirkan apapun, itu adalah temannya setan. Jadi dari mulai sekarang kita belajar menghemat energi ya, solih-solihah. Baik, solih-solihah, setelah kalian mengetahui beberapa contoh kewajiban hemat energi di sekolah, ya, yang harus kalian
lakukan, kalian juga mempunyai hak dan kewajiban pemanfaatan fasilitas di sekolah. Jadi tidak hanya berkewajiban menghemat energi saja di sekolah, ya. Kalian juga mempunyai hak dan kewajiban pemanfaatan fasilitas di sekolah. Apa itu fasilitas di sekolah? Ya, banyak. Fasilitas itu bisa fasilitas belajar seperti kelas, ya. Terus fasilitas belajar yang lain, lapangan untuk berolahraga dan bermain, dan masih banyak fasilitas-fasilitas sekolah yang lain. Nah, salah satunya bisa kita manfaatkan untuk belajar, ya. Yang Pandan contohkan yaitu fasilitas sekolah, yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan fasilitas sekolah juga, salih-salihah. Nah, fasilitas perpustakaan itu bisa dinikmati oleh semua warga sekolah. Namun, setiap warga sekolah juga memiliki kewajiban untuk merawat dan memelihara perpustakaan tersebut. Ya. Jadi, jangan sampai kita bisa memakainya, ya, tapi kita tidak bisa memeliharanya, ya, mencoret-coretnya, bekas membaca buku di perpustakaannya sembarangan, tidak dirapikan kembali, itu berarti kalian sudah menyalahi aturan yang ada di sekolah. Nah, di sini Pandan berikan contoh. Ada 3 contoh fasilitas di sekolah. Yang pertama, keran air. Nah, hak yang diperoleh oleh kalian yaitu mendapatkan air ketika dibutuhkan. Yang kedua, kewajibannya kalian harus mematikan keran air setelah digunakan. Terus fasilitas yang kedua, lampu kelas, ya. Menyalakan lampu kelas sebagai penerangan, ya, ketika kalian belajar. Terus kewajibannya apa? Mematikan lampu ketika pembelajaran telah selesai. Terus ketiga, lapangan berolahraga. Ya, hak kaliannya apa yang diperoleh? Jadi, kalian bisa gunakan tempat tersebut sebagai sarana berolahraga dan bermain siswa-siswi di lapangan, tempat bermain juga, ya. Terus kewajibannya apa? Jadi kewajiban kalian yang harus dilakukan itu menjaga kebersihan tempat tersebut. Jangan sampai setelah bermain, setelah berolahraga, alat-alat olahraganya atau tempat bermain tersebutnya menjadi kotor. Alat-alat olahraganya tidak disimpan kembali. Jadi harus kalian simpan dan harus menjaga kebersihan tempat tersebut. Itu kewajibannya. Nah, itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban yang kalian dapatkan tentang pemanfaatan fasilitas di sekolah. Salih-salihah, setiap siswa-siswi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan semua fasilitas sekolah dan juga mempunyai kewajiban untuk menghemat energi. Nah, di sini Pandan sudah menuliskan beberapa manfaat menghemat energi. Yang pertama, mencegah kekurangan energi di masa yang akan datang. Jadi, untuk hemat energi tersebut, kalian bisa mencegah kekurangan energi di masa yang akan datang. Karena energi yang kita pakai, ada beberapa energi yang dalam pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi ketika energi itu habis, maka energi tersebut akan susah didapatkan. Maka dari itu kalian harus menghemat energi sejak dini, ya. Kedua, udara lebih bersih. Kenapa udara lebih bersih? Karena dengan menghemat energi seperti kalian pergi ke sekolah karena dekat, tidak usah memakai kendaraan atau bisa diganti dengan berjalan kaki, karena kendaraan bisa menghasilkan polusi
atau pencemaran udara. Nah, dengan berjalan kaki kita bisa menjaga udara itu menjadi lebih bersih, dan kita juga bisa menjadi lebih sehat ya. Itu yang kedua, manfaat menghemat energi. Yang ketiga, manfaat hemat energi yaitu menjaga atau merawat alat elektronik supaya tidak mudah rusak ya. Yang keempat, menghemat uang atau menghemat pengeluaran biaya keuangan ya. Itu. Nah, itu adalah beberapa contoh atau beberapa manfaat menghemat energi ya, yang kalian harus ketahui dan harus dilakukan di rumah ataupun di sekolah ya, solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran jarak jauh hari ini telah selesai. Terima kasih pada solihah yang sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh kalian semua ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini, tetapi sebelum kita akhiri, kita baca dulu doa sesudah belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfir wa atubu ilaih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.